bihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala BBSPJIA Ibu Yuni Herlina Harahap, yang kami hormati Ustadz Ahmad Sayyidun LCMM PDI selaku pengisi kajian kita pada pagi hari ini, yang kami hormati Ketua DKM Bapak Muhammudin, serta Bapak Ibu manajemen BBSPJIA yang kami banggakan. Kami dari segenap panitia peringatan Isra Mi'raj dan Tahrir Ramadan 1446 Hijriah mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir di mushola kita tercinta ini. Semoga kita diberikan limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali, mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, rahmat, dan limpahan rasa kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul di mushola ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh terang benderang ini. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat dapat menjadikan syafaat untuk kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini sukses sampai dengan akhir. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Syaiful Rahmat dan saya dibawa oleh Sifana Daniel. Kepada saudara-saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menanti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Demikian bacaan ayat suci Al-Quran dan saya berdoa semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu ada sambutan-sambutan. Yang pertama ada kata sambutan dari Ketua Panitia Acara Peringatan Isra Mi'raj dan Tahrir Ramadan 1440 Hijriah kepada Bapak Imam Pembangunan Bersama. Mohon izin yang ikhwan bisa agak geser soalnya yang ikhwan overload ya. Banyak ternyata jamaah ibu-ibu. Yang ibu-ibunya agak majuan sedikit ya, di belakangnya ada spek.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro BPSPJIA, Ibu Yuni Herlina Harahap beserta jajarannya yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Ahmad Syekhul selaku penceramah pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Zaitun BPSPJIA Bapak Abdul Hakudin Subianeka, serta Bapak Ibu sekalian para jamaah yang datang memeriahkan acara pada kali ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam kajian ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan Tarikh Ramadan. Hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz Ahmad Syekhul LC MPDI yang dengan tema yaitu bersih diri, bersih jiwa. Ini sangat relevan terutama saat kita bersiap menghadapi bulan Ramadan yang penuh berkah. Kami berharap acara ini menjadi momentum yang membawa pencerahan dan meningkatkan keimanan kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah hadir. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga acara ini memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ina atas kata sambutannya. Kemudian akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro pada Ibu Yuni Herlina Harahap. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustaz Bapak Ahmad Syekhul LC MPDI selaku penceramah kita insyaallah pada hari ini. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola Al-Zaitun Bapak Mulhakuddin Sastra Yuningrat. Yang kami hormati seluruh jajaran BPSPJIA. Semoga di sini hadir yang punya ruangan waktu bisa hadir di sini untuk sejenak kita nanti mendengarkan ceramah dari Bapak Ustadz dengan tema bersih diri, bersih jiwa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di mushola ini untuk mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz dalam rangka ada dua hal, Isra Mi'raj dan juga Tarikh Ramadan. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz itu dapat kita
pahami dan teladani. Saya sangat mendukung acara yang seperti ini karena acara-acara seperti ini akan menjadi wadah untuk kita bisa bersilaturahmi dan saling nasihat menasihati untuk kebaikan. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu kita bisa teladani dan kita bisa laksanakan atau amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini momennya sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Mari kita sama-sama membersihkan diri, membersihkan jiwa kita sebelum memasuki bulan Ramadan dan saling memaafkan. Saya memohon maaf pertama kali kepada teman-teman yang saya banggakan jajaran BPSD 3. Semoga semua hal yang kurang berkenan dapat dilupakan pintu maaf, dan semoga jiwa kita itu bisa kembali suci sebelum memasuki bulan Ramadan. Demikian kata sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kata sambutannya. Selanjutnya biar tidak terlalu tegang ini, kita punya satu kuis yang bisa jawab, kita masih punya door prize. Izin Pak Ustadz kita tulis dulu ya. Hanya ada satu kuis, rebut-rebutan ya, tapi kita masih punya banyak door prize kok. Di akhir kita bakal kasih door prize lagi. Siapa sahabat Nabi yang pertama membenarkan peristiwa Isra? Ya, dari tim sebelah ya, ibu-ibu kalah nih, walaupun banyak tim sebelah ya. Coba kasih tepuk tangannya dulu dong. Yang pertama ya, nama dari tadi jawabannya yaitu sangat ini demonstrasi. Kita validasi Pak Ustadz. Benar nggak nih Pak Ustadz jawabannya? Iya, yang membenarkan. Iya betul. Banyak ya. Langsung dapat berapa? Kita kan nggak boleh jawab mas. Kan mau apa terpesona? Mau untuk saya aja nih. Kamera dong, kamera. Oke, yang tadi kuis pertama dari kita tadi udah dapat pertama, udah dapat yang hadiah pertama. Yang kedua jawab kuis, nanti yang ketiga biasanya yang bertanya dan menjawab pertanyaan kita kasih hadiah lagi. Masih ada 7. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara inti yaitu tausiah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan Tahrif Ramadan 1446 Hijriah yang bertemakan bersih diri, Bersih jiwa. yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Ahmad Saiku LCM PDI. Untuk mengenal Ustadz, kami persilakan maju ke depan. Terlebih dahulu saya bacakan profil singkat beliau. Ustadz Ahmad Saiku LCM PDI saat ini berstatus sudah menikah, yang tinggal di Villa Mutiara, Tanah Sereal Bogor, yang dulunya menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan Syariah Islamiyah, dan program pasca sarjana beliau tempuh
dengan konsentrasi pemikiran dan pendidikan Islam. Saat ini beliau juga aktif sebagai pengajar di program terjemahan Al-Quran atau Bekata, belajar Al-Quran kata per kata, dan dosen di Institut Agama Islam Paskia, penyuluh agama Islam dan aktif juga di Ikatan Dai Indonesia IKADI Kota Bogor. Baik, sekian program singkat Ustadz Ahmad Saiku. Pada Ustadz Ahmad Saiku LC MPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al hadzal 'amala shalihan wa liwajhika khalisan. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Kepala Balai, Ibu Yuni Erlina. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKI, Bapak Mulhaq, pakai cover ya, Mulhaq. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Panitia Bapak Arif. Ganti nama Pak Iman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi menjelang siang ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu, di majelis rahim, di majelis zikir, di majelis Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan hidup kita, dan yang paling penting adalah nama-nama kita di majelis ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang sedang meniti jalan menuju surga. Sebab dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang keluar dari rumahnya untuk meniti jalan ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita bagian dari orang itu. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya yang akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya, dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berharap. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya berapa menit ini? 10, 15, 20, 1 jam, 2 jam, 3 jam, semampunya. Oke deh. Semampunya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya boleh duduk diri gitu ya. Kalau capek duduk lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita adalah bersih diri, bersih jiwa. Bersih diri, bersih jiwa dalam memperingati Isra Mi'raj dan menyambut bulan Ramadan. Isra dan Mi'raj itu kapan terjadi? Di bulan kemarin ya, bulan Rajab. Para ulama kita mengatakan, mayoritas ulama kita mengatakan tahun, maksud saya tanggal 27 Rajab. Mayoritas ulama kita tanggal 27 Rajab, 1 bulan lah yang lalu. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Tinggal 2 atau 3 hari lagi. Hari ini hari Rabu, Kamis, Jumat. Tanggal berapa?
kurang lebih 2 hari 2 malam lagi. 2 hari 2 malam lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Saya ingin hati-hati ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan coba mengaitkan antara bersih jiwa atau bersih diri dengan 2 momentum besar ini. Bulan Rajab yang disebut dengan Syahrul Isra wal Mi'raj. Bulan Rajab kemarin disebut dengan Syahrul Isra wal Mi'raj. Sedangkan bulan Ramadan yang tinggal 2 hari atau 2 malam ini disebut dengan Syahrul Siyam. Apa kaitan Syahrul Rajab atau Syahrul Isra wal Mi'raj 1 bulan yang lalu dan kaitan Syahrul Ramadan atau Syahrul Siyam dengan bersih diri dan bersih jiwa? Kira-kira kaitannya apa? Kita akan coba membahasnya dalam waktu yang terdekat. Kita nggak tahu nanti berapa menit atau berapa jam. Next, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dalam hadis yang sahih, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis yang sahih dan bentuk hadis ini adalah doa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa. Doanya adalah Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, kepada diri kami, kepada jiwa kami nufus taqwaha, ketakwaannya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami taqwaha, ketakwaannya. Jadi jiwa kita ini cenderung kepada kemalasan, betul nggak? Jiwa kita ini cenderung pada leha-leha. Ya, itu sampai leha-leha. Ya, kemalasan, leha-leha. Ya, dan jiwa kita ini lebih senang hari Ahad daripada hari Senin. Ya, itu manusiawi itu disebut dengan nafs. Karena itu Allah katakan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa kita ini mendorong, membisikkan keburukan. Dan karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa-jiwa kami ketakwaannya. Bukan hanya ketakwaan yang diajarkan oleh Rasul, wa zakkiha, lihat, wa zakkiha, dan sucikanlah ia, dan bersihkanlah ia. Bersihkan jiwa-jiwa itu, sucikan jiwa-jiwa itu. Anta khairu man zakkaha, sebab engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Dari hadis ini, istilah bersih diri atau bersih jiwa atau bersih hati, dari hadis ini dalam istilah agama kita disebut dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Jadi bersih diri, bersih jiwa, bersih hati itu adalah tazkiyatun nafs. Dari mana? Dari redaksi hadis yang diajarkan oleh Rasul, dan bahkan Rasulullah meminta kepada Allah supaya diberikan wazakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah hati-hati kami, sucikanlah jiwa-jiwa kami, sebab engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Oke. Next. Pertanyaannya kemudian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa itu tazkiyatun nafs? Apa itu bersih jiwa? Apa itu pensucian jiwa yang disebut dengan tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs diambil dari kata zakka yuzakki zakatan. Bahasa zakka yuzakki zakatan artinya mensucikan, membersihkan. Bimana tahar? Ya, mensucikan sama dengan tahar, mensucikan. Membersihkan, mensucikan. Bersih sama dengan suci. Itu tazkiyah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang zakkaha, mensucikannya. Mensucikan apa? Mensucikan jiwa. Oke. Dari ayat ini, maka dengan hadis yang barusan kita sebut, maka muncullah istilah yang disebut oleh para ulama menjadi tazkiyatun nafs. Artinya pensucian jiwa, pembersihan hati, tazkiyatun nafs.
Jadi secara bahasa, tazkiyatun nafs itu adalah pensucian jiwa atau pembersihan hati. Menurut istilah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, takmil nafsil insaniyah biqam'i ahwaiha wa itlaqi khasaisiha al-'ulya. Apa tuh terjemahannya di bawahnya? Proses penyempurnaan jiwa. Jadi kita perlu meningkatkan kualitas diri kita menjadi sempurna, penyempurnaan jiwa. Yang sering disebutkan al-insan al-kamil. Ibu, bapak, sering dengar istilah al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Sempurna dalam arti bukan tidak mungkin salah dengan, tapi kita menggunakan semua yang Allah berikan pada diri kita menjadi lebih baik lagi. Bukan sempurna dalam arti tidak mungkin salah. Al-insan al-kamil, takmil nafsil insaniyah, proses penyempurnaan jiwa. Kata kuncinya pada penyempurnaan dengan menghilangkan sifat keburukan. Dalam diri kita ada keburukan. Mungkin masih ada ghibah, ngomongin orang. Mungkin masih ada namimah, apa itu? Ngadu domba, ngadu domba dengan orang. Cuma ada di domba, ngadu orang. Ngadu domba jangan boleh, ngadu. Mungkin masih ada hasad. Hasad itu apa? Dengki itu apa? Hasad itu apa? Dengki itu apa? Hasad. Ini dengki. Hasad itu betul. Ini hasad itu adalah tidak suka dengan kenikmatan orang lain dan berharap nikmat itu hilang darinya. Saya ulangi, hasad itu adalah tidak suka dengan kenikmatan orang lain dan berharap nikmat itu hilang darinya. Itu hasad. Kalau orang sekarang suka bilang SMS, senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Itu hasad. Ada tetangga bangun rumah 5 lantai, dia nggak bisa tidur. Bukan karena berisik. Pokoknya nggak nyaman tuh. Allah berikan nikmat kepada tetangganya, Allah berikan nikmat kepada orang lain yang tidak nyaman. Bahkan berharap nikmat itu hilang darinya. Kalau udah roboh tuh, berharap nikmat itu hilang darinya. Itulah hasad. Saya pernah melihat berita Bapak Ibu di wilayah Jawa sana. Ada seseorang baru beli mobil, diparkir di depan rumahnya. Setelah beberapa hari, malam hari, ternyata mobil itu terbakar. Ini berita asli. Mobil itu terbakar. Sudah akhirnya polisi datang, lakukan penyelidikan dan seterusnya. Ternyata didapati di bawah mobil itu ada bensin yang sepertinya sengaja disiramkan. Jadi ada bensin dari luar, bukan bensinnya si mobil. Entah bagaimana penyelidikannya. Ada siraman bensin dari bawah, dari luar bukan dari mobil. Kemudian disurutlah api dan akhirnya terbakar. Dan ternyata di berita itu juga, di berita yang sama, saya mendengar langsung dalam wawancara, ternyata yang melakukan hal itu adalah ketahuan. Ternyata sekedar nggak suka tetangganya punya mobil, dan dia melakukan pembakaran itu gara-gara tidak suka. Tidak suka itu dalam agama kita disebut hasad. Tetapi sebelum kita lanjut ke materi kita, hasad yang arti iri dengki itu, ternyata ada iri yang dibolehkan, Pak. Jadi kalau saya nggak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang dan saya berharap nikmat itu hilang dari nikmatnya hasad. Tapi ada hasad yang boleh, ada iri yang boleh, yaitu ingin memperoleh nikmat sebagaimana dia dapat nikmat tanpa ada rasa tidak suka dan tanpa ada harapan nikmat itu hilang darinya. Contoh, saya datang bersilaturahmi ke rumah Ibu Ketua Balai. Saya masuk ke rumah Ibu Ketua Balai
mobilnya bagus dia, dan suaminya lebih ganteng dari saya. Nah, saya punya keinginan pengen juga di mobil saya kayak mobil Pak Kepala, Ketua Kepala ya, Kepala. Pengen juga rumah saya seperti ini. Suami saya. Nah, itu juga namanya hasad. Tapi hasad yang dibolehkan. Dalam istilah fikih kita disebut dengan ghabthah. Jadi ada hasad, ada ghabthah. Hasad itu iri dengki, ghabthah itu iri, nggak pakai dengki. Jadi saya pengen seperti nikmat yang dimiliki oleh orang lain, itu namanya ghabthah. Sekedar pengen, boleh dong? Boleh. Tapi kalau yang hasad tadi pengen disertai dengan ketidaknyamanan, ketidaksukaan, paling dari korupsi, wah itu keluar tuh kata-kata. Berarti itu hasad. Mudah-mudahan roboh rumah, mudah-mudahan hilang tuh mobil, mudah-mudahan itu hasad yang hilang. Oke, nah mungkin kita masih punya sifat-sifat itu. Oke, kalau kita masih punya dengki, masih punya kiber, punya sombong, masih punya ujub, merasa hebat, masih merendahkan orang. Sekarang ya kita sosial di TV, ada bahkan anak-anak remaja kita gampang mau merendahkan orang. Ya, yang kepalanya tidak bulat tinggi dipanggil GPR, POPR, yang gemuk dipanggil yang gemuk apa? Gemoy. Yang kurus cungkring. Kalau masih ada sifat-sifat buruk itu, kalau masih ada nilai-nilai buruk dalam diri kita, itu harus kita hilangkan dan mendatangkan sifat kemuliaan. Kalau tadi masih hasad, kembalikan dari hasad apa? Kembalikan dari hasad ridho, ya kan? Ya, kalau hasad kan iri dengki. Kalau itu kan menerima. Allah kasih dia segitu, Allah kasih saya segini, saya ridho dengan itu. Gitu ya. Nah, jadi poinnya adalah pembimbingan dari Allah. Tazkiyatun nafs itu adalah proses penyempurnaan jiwa. Kita pengen jiwa kita sempurna. Bagaimana caranya? Yang jelek dibuang, yang bagus diisi. Yang sifat buruknya dibuang, dengkinya, takaburnya, sombongnya, ujubnya dibuang, kemudian diganti, diisi dengan yang baik-baik. Nanti kita perbedakan. Oke, poinnya adalah tazkiyatun nafs itu kewajiban masing-masing kita. Baik proses tazkiyatun nafs itu kita mensucikan diri kita sendiri, atau prosesnya kita meminta bantuan orang lain supaya dia mensucikan diri kita. Maksud bantuan itu proses pendidikan, itu bagian dari tazkiyatun nafs. Proses kita kuliah, kita sekolah, kita ngaji, itu proses tazkiyatun nafs. Kita berguru kepada orang, itu proses tazkiyatun nafs. Kita membaca Al-Quran, itu proses tazkiyatun nafs dan begitu. Oke, jadi bisa kita lakukan sendiri atau kita minta bantuan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang tazkiyatun nafs definisinya. Next. Definisinya sudah. Sekarang, kenapa sih harus tazkiyatun nafs? Kenapa jiwa kita harus bersih? Kenapa hati kita harus bersih? Kenapa diri kita harus bersih dan suci? Kenapa? Alasan yang pertama adalah jiwa menyuruh kepada keburukan, jiwa menyuruh kepada kejahatan. Bapak Ibu, dalam diri kita ada yang namanya jasad, ada juga yang namanya qalbu. Nah, qalbu itu berkaitan dengan nafs. Jadi ada jiwa, ada nafs yang artinya jiwa, ada jasad, tubuh, dan ada akal. Sudah, apa tadi? Akal, nafs, bukan nafsu ya, nafs artinya jiwa.
ada hasad. Nah, jiwa kita secara tabiat Bapak Ibu, jiwa kita kata Allah dalam surah Yusuf, la ammaratun bisu. Surah Yusuf. Ya, innal nafsa la ammaratun bisu. Jiwa manusia itu mendorong, menyuruh kepada su yang buruk. Ya, kalau kita mau jujur kepada diri kita lebih suka santai daripada bersungguh-sungguh. Ya kan? Kita lebih senang hari ini Ahad daripada hari Senin. Kita lebih senang leha-leha apa sih senang-senang di atas kasur. Mager. Itu mager. Atas kasur, mager daripada bersungguh-sungguh. Itu jiwa kita tuh begitu. Makanya kata Bang Haji Roma tentang yang enak itu gimana Pak? Sekarang kan emosinya semasa dibagi lama. Oh gitu. Kenapa yang enak itu diharamkan? Kenapa yang enak itu diharamkan? Karena enak itu bertentangan dengan jiwa. Yang enak-enak itu sesuai dengan jiwa kita. Jiwa kita pengen enak-enak. Kalau itu tidak diatur, kacau di jiwa. Untuk maunya berzina, maunya mabuk, maunya judi, judol. Ya, sekarang banyak judol ya. Karena apa Pak? Judol apa kita teman-teman ini? Karena jiwa kita senangnya gitu. Ini nafsa yang karena itu Bapak Ibu karena jiwa kita nyuruh kepada keburukan terus, maka kita perlu tazkiyatun nafs. Karena jiwa kita nyuruh yang tidak benar terus, maka kita perlu mensucikannya. Karena kita tidak bisa buang itu jiwa. Kalau kita masih hidup ya jiwa kita. Kalau kita masih hidup, jiwa kita yang ada dalam diri kita dong. Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari jiwa tentang akibat. Karena kita tidak bisa melepaskan diri dari jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan, maka caranya adalah tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Tidak bisa tidak kecuali kita harus mensucikan jiwa. Harus wajib wudu. Kalau enggak bisikannya buruk terus. Kalau enggak kecenderungannya buruk terus. Kalau kita tidak mau mentazkiyatun nafs. Yang kedua, jiwa kita memiliki musuh. Jiwa kita memiliki musuh. Musuh itu dua. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Syahwat dan syubhat. Syahwat dari bahasa Arab sudah diserap oleh bahasa Indonesia kita. Syahwat itu dua. Syahwatul batn, syahwat perut, wama tahtal batn, dan di bawah perut. Gak usah dilihat, dirasain saja. Ini ada syahwat perut dan ada syahwat di bawah perut. Ini dua-duanya syahwat yang bukan dilarang dalam agama. Dilarang dalam arti kita boleh makan, boleh kita bukan, tapi diatur. Bagaimana syahwat makan minum itu diatur oleh Islam. Tidak boleh berlebihan, harus dengan cara yang halal. Tidak boleh merampas hak orang, tidak boleh berusuk, tidak boleh. Harus yang baik-baik, yang thayyib, halalan, thayyiban, dan begitu seterusnya. Nah, bahwa perut juga itu dianjurkan, bahkan dalam bab tertentu diwajibkan menikah. Jadi karena diri kita punya penyakit atau diri kita punya musuh, yaitu syahwat, maka kita harus tazkiyatun nafs. Kita harus sucikan diri kita supaya tidak mengikut syahwat terus. Halo? Supaya tidak ikut syahwat terus. Makanya Ramadan, Bapak Ibu, Ramadan sebentar lagi, salah satunya adalah melatih diri untuk mengatur syahwat. Baik syahwat batin, syahwat perut,
syubhat. Syubhat itu sesuatu atau ketidakjelasan antara baik atau buruk, antara benar atau salah. Itu syubhat. Dan karena salah satu musuh jiwa kita adalah syubhat yang sering kita jatuh kepada kesalahan itu, maka kita perlu bertazkiyah nafs. Bapak Ibu, coba. Tadi syubhat itu ketidakjelasan antara benar atau tidak benar, antara halal atau tidak halal. Syubhat itu salah satunya adalah karena kita nggak paham tentang hukum agama. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, kalau misalnya datang ke mana itu, datang ke Thailand, masuk ke pasar Thailand, katanya saya nggak pernah lihat, tidak pernah ke sana, tapi pernah ditanya dan pernah lihat gambarnya. Katanya ada yang jualan sate kalajengking, tadi tusuk-tusuk atau kecoa apa namanya? Nah, ditusuk-tusuk, kemudian kasih bumbu sedemikian rupa, dipanggang dan begitu seterusnya. Dia ditawari itu kira-kira hukumnya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh enggak? Nah, bagi yang tidak tahu itu menjadi syubhat. Karena tidak jelas antara baik buruk, antara boleh atau tidak, antara halal atau haram. Tapi bagi yang sudah tahu dia akan tinggalkan ini haram. Nah, bagi orang-orang yang tidak tahu itu akan menjadi syubhat. Kalau kita menemukan sesuatu yang syubhat, biasanya jiwa kita ragu kan? Karena ragu, tapi lihat kayaknya mau nyoba, yang mana di Indonesia, pengen dan seterusnya. Hati kita walaupun ragu cenderung sudah nyoba. Itu syubhat. Yang ideal adalah kalau kita menemukan sesuatu yang syubhat dan kata Rasul, tinggalkanlah. Walaupun jiwa kita karena ketidaktahuan, karena ketidakjelasan antara dua hal itu cenderung pada mencobanya. Nah, itu dua musuh bagi jiwa. Jadi yang pertama, karena jiwa kita menyuruh kepada keburukan, maka kita harus bersikap nafs. Yang kedua, karena jiwa kita punya musuh, yaitu syahwat dan syubhat. Syubhat adalah anak muda kepada anak-anak muda. Udah, pacaran boleh nggak? Nggak. Bagus, keren. Pacaran tidak boleh. Ada juga anak muda belakang. Yang ini sudahnya sudah hilang. Kadang di kalangan anak-anak muda misalnya, kalau anak laki-lakinya, ini pun kalau tidak atau laki-laki dan perempuan saya kira sama. Kalau nggak pacaran nggak keren, kayak gitu ya. Kalau nggak pacaran berarti nggak laku. Kalau nggak pacaran nggak modern dan begitu seterusnya. Kalau dan seterusnya. Nah, bagi yang tidak paham hukumnya, yang tidak ngerti, itu bagi dia itu syubhat. Dan cenderung kalau itu syubhat, jiwa kita akan tipu. Berbeda dengan anak-anak yang sudah tahu, oh itu tidak bagus, karena itu saya meninggalkan, karena dianggap itu haram. Tapi kalau syubhat, antara bagi dia tidak jelas antara benar atau tidak benar, dia cenderung melakukannya. Dan itu adalah musuh jiwa kita. Yang ketiga, yang kita harus. Yang ketiga, kenapa kita harus mensucikan jiwa Bapak Ibu semua? Karena syarat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr. Apa ayatnya ada? Hafal Al-Fajr. Ayat 27-30. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, nafs. Ada nafs. Jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Kita ridho kepada Allah, kita pulang diridhoi oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Selanjutnya apa? Fadkhuli
Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, kan dia ayat tersebut makina, jiwanya tenang. Kenapa tenang? Dia beriman kepada Allah dan beramal saleh karena sering mensucikan jiwanya. 3, yang pertama pulang kepada Allah dalam ridho dan diridhoi. Kemudian masuk golongan orang-orang yang saleh, fadkhuli fi ibadi. Yang ketiga, wadkhuli jannati, masuk surga. Saya orang yang sering tazkiyatun nafs, 1, apa tadi? Radiyatan mardiyah. Dia ridho kepada Allah, Allah juga ridho kepadanya. Yang kedua, fadkhuli fi ibadi, dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang selamat, orang-orang yang saleh. Yang ketiga, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Artinya yang sering mentazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, mensucikan jiwa, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pulang kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi, dikelompokkan ke dalam barisan golongan orang-orang saleh. Yang ketiga, masuk surga dan segalanya. Jadi kenapa perlu 3 hal ini? Siap kita mensucikan jiwa. Pertanyaan selanjutnya, next. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana? Masih tonton ibu? Dikit lagi boleh? Pak, dikit lagi boleh Pak? Baru setengah jam Pak. Dikit lagi ya. Kalau tadi kenapa? Pentingnya apa? Urgensinya apa? Sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah cuma 2. Bapak Ibu, halo? Ini air, kalau isinya adalah susu, oke? Kalau air ini isinya susu, jangan susunya kopi aja Pak ya, kopi hitam. Cara saya membersihkan apa ini? Botol ini bagaimana? Isinya kopi hitam. Saya pengen bersihkan, saya pengen isi dengan air putih. Nah, dibuang air kopi ya. Setelah itu dia kosong. Setelah kosong, kita isi dengan air yang bersih. Atau air kopi ini kita paksakan, kita ada guna. Kita isi dengan air yang bersih terus, maka dia akan tertekan dan kemudian keluar dengan sendirinya dan akhirnya menjadi bersih. Begitulah cara kita tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita. Bagaimana? Yang pertama adalah takhalli. Ini bacaannya takhalli. Takhalli itu membuang yang kotor. Kopi tadi itu dibuang, semuanya dibuang. Setelah dibuang, tahalli yang kedua. Bedanya cuma kha dan ha. Takhalli membuang yang kotor, tahalli mengisi yang bersih. Kalau sudah dibuang yang kotor, diisi dengan bersih. Jangan dibiarkan yang kotor dibuang, ini kosong. Berarti harus diisi kan? Tahalli. Pertanyaan besarnya, Bapak Ibu, apa yang dibuang? Yang dibuang itu 3. Yang pertama adalah syirik. Semua unsur kesyirikan harus dibuang, tidak ada dalam diri kita. Semua unsurnya, nggak boleh ada yang masih tersisa dalam diri kita. Yang percaya penguasa Laut Selatan, siapa? Niro Kidul, penguasa Indonesia. Yang meyakini penguasa Laut Selatan, Niro Kidul, karena itu nggak boleh saya pakai baju merah. Oh iya. Tidak boleh pakai baju hijau. Kalau masih ada yang percaya begitu, berarti dia belum tazkiyatun nafs. Kalau masih ada yang datang berdukun, percaya pada bintang-bintang apa tuh? Ada. Kalau bulan Mei, bulan Mei Scorpio, bulan Agustus Uranus. Apa itu ya? Kalau Mei nanti pekerjaannya begini, pasangannya begitu,
Tamu masuk, tamu masuk. Masuk. Wah, kalau ada tamu. Kalau masih percaya begitu, kita masih syirik. Walaupun itu syirik. Tapi kalau dibiarkan, maka nggak ada urusan tamu. Dia masuk aja. Dia keluar aja, nggak ada urusan dengan tamu. Tangan gatal berarti kayak gajian. Mendapat duit. Sama nggak ada urusan duit sama tangan gatal. Apalagi Pak, ibu-ibu hamil ditanya apa tuh? Meniti, bangle, ya kan? Meniti, bangle, suku dan seterusnya. Itu mengaitkan kekuasaan kepada selain Allah dan tidak boleh. Kalau masih begitu, wah itu syirik dan kita harus tazkiyah, mensucikan. Anak-anak atau kalau anak sekarang dulu kita mungkin nih, bapak-bapak nih, kalau lewat pohon besar, rumah angker, numpang-numpang, nambah kamu masih ingat? Saya dulu diajarkan begini, numpang-numpang, nambah, dan sekarang numpang-numpangnya siapa? Itu kalau ada jin di situ saya punya. Akhirnya besoknya dia udah wah semakin yakin tuh, semakin numpang-numpang tuh orang kalau lihat. Bapak-bapak yang di mana itu kalau lewat mobil harus lewat satu daerah mungkin harus klakson karena anak-anak jin di mana main. Nggak ada kerjaan yang di sana. Harus klakson. Kalau nggak klakson nanti nabrak orang nanti kita kalau masuk ke masker. Itu syirik. Ibu-ibu yang pengen cantik mandi 7 sumur 7 bunga 7 sumur nyelam ke sumur-sumurnya. Hati-hati dan yang semacamnya yang itu syirik. Oke, yang pertama buang semua kesyirikan, yang kedua buang semua kemaksiatan. Kadang-kadang bapak ibu yang masih mungkin kita masih ada hasrat, kadang-kadang kita masih ada detik, masih ada sombong, masih ada suka menghina teman, suka merendahkan orang, suka suudzon, suka ghibah. Dan yang ketiga akhlak tercela. Semua akhlak tercela buang, diganti dengan 1 tauhid, 2 taat, 3 akhlak. Yang syirik dibuang diganti tauhid, yang maksiat dibuang diganti taat, ya, yang akhlak tercela dibuang diganti akhlak. Supaya apa? Supaya bersih. Di antara taat dan akhlak mulia kita saling memaafkan sebelum Allah. Supaya hati kita plong, maafin ya. Oh iya sih maafin. Maksudnya ditahan. Kecuali utang ya itu nggak bisa itu dengan secara maaf. Oke, next. Saya masih banyak waktu lagi. Tanya ibu. Berapa? 20. Lanjut, next. Nah, kita lagi. Isra dan Mi'raj itu yang kemarin di bulan Rajab ternyata berkaitan dengan kebersihan jiwa, berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Coba lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Titik poin saya cuma satu di sini pembahasannya. Abdihi, hambanya. Hambanya siapa Bapak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, yang Allah tidak menyebut Muhammad, tidak asra bi Muhammadin, tidak bilang begitu, atau asra bi Rasulin, tidak bilang begitu, tapi bilangnya bi'abdihi, dengan hambanya. Itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Muhammad itu hamba. Karena dia hamba sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib menghamba, menyembah Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala dan rububiyah. Rububiyah itu artinya hamba itu bagian dari tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Maksudnya gini, Bapak Ibu, begitu. Kalau kita yakin dan merasa hamba,
yakin dan merasa hamba, kita punya tanggung jawab dong terhadap apa namanya Tuhan, ya enggak? Kita hamba, maka hak pertama Tuhan kita siapa? Allah itu apa? Hak pertama adalah mengesakannya dalam ibadah dan dalam puasa. Mengesakannya dalam ibadah dan puasa. Tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah saja. Yang kedua, tidak boleh menaikkan kuasa di alam raya ini kepada selain Allah. Tidak boleh. Pada nyolok hidup misalnya, kepada penghuni atau penguasa gunung menyangsa, misalnya siapa? Kepada dan seterusnya. Ya, sekarang masih ada nggak curug mengalir? Dulu masih ya. Nah, itu masalah. Ya, katanya di malam hari tiba-tiba bulan bersinar indah, turunlah atau jatuhlah dari langit, jatuh dari langit, diambil batu, besoknya disuruh ke air, suruh minum sehat, suruh minum sehat. Itu sama menyerahkan kuasa kepada selain Allah, bukan kepada si batu ini. Baik. Jadi kalau kita merasa hamba di hadapan Allah dengan mentauhidkannya, menyembahnya kepada Allah saja, memberikan kuasa hanya kepada Allah, berarti kita telah tasbih nafs, mensucikan jiwa kita. Tidak ada ruang bagi kesyirikan, tidak ada ruang bagi kemaksiatan, tidak ada ruang bagi akhlak tercela. Tidak ada ruang itu. Seluruhnya adalah tauhid, seluruhnya adalah taat, seluruhnya adalah akhlak mulia. Itu ubudiyah kehambaan kita kepada Allah. Next. Itu Islam yang dan benar. Sekarang Ramadan dan kebersihan jiwa, ibu bapak kita lagi Ramadan tinggal 2 hari lagi atau 2 malam ini. Apa hubungannya? Kita lagi boleh? Boleh ya. Gitu. Masalah satu. Kalau itu banyak lagi ya. Kata Allah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Kutiba alaikum syiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Bapak Ibu coba perhatikan dikit. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Alladzina amanu, yang orang beriman. Disuruh apa? Kutiba alaikum syiyam, disuruh berpuasa di bulan Ramadan. Ujungnya berarti takwa. Lihat, orang beriman disuruh puasa supaya takwa. Berarti puasa Ramadan merubah manusia beriman, sekedar beriman, menjadi manusia yang bertakwa. Orang beriman kan levelnya beda-beda. Ada yang soleh, bukan tak soleh. Ada yang soleh, ada yang lumayan soleh, ada yang tak soleh, ada yang parah soleh. Nah, tapi mereka semua beriman. Wajib berpuasa. Supaya apa puasa Ramadan ini? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Berarti ini tadi Bapak Ibu, Ramadan itu salah satu poin pentingnya adalah syahrul taghyir. Apa itu? Bulan perubahan. Bulan perubahan. Apa pengen kita berubah dari iman menjadi takwa, dari iman menjadi takwa. Caranya bagaimana? Asyik. Dan perubahan itu dari iman, sekedar beriman menjadi bertakwa adalah tazkiyatun nafs, proses pensucian jiwa. Dan sekedar beriman menjadi bertakwa itu disebut dengan tazkiyatun nafs, berubah. Oke? Mensucikan jiwa karena disucikan dari beriman menjadi bertakwa. Masih kuat ini tadi boleh? Next, dikit lagi. Nah, ini yang paling penting. Apa yang harus kita lakukan dalam menyambut Ramadan? Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Tapi izinkan saya di sini untuk memberikan satu saja. Dan saya kira satu ini sangat penting dan sangat cukup. Apa yang harus kita lakukan dalam menyambut Ramadan yang tinggal 2 hari lagi? Yang perlu kita lakukan adalah itu, berwarna merah. Anda bisa baca, kalau Anda bisa baca,
ngasih hadiah itu? Ada bisa baca nggak? Hadiah banyak tuh ya? Ini mesti hadiahnya? Enggak ya? Kayak gitu ya? Ada bisa baca nggak tuh? Apa itu? Yang berbahasa Arab. Dari yang apa nih? Bagus Pak. Ya sudah lah. Nah itu at-takhtir. At-takhtir artinya apa? Perencanaan. Bapak Ibu, Ramadan ini kesempatan kita diampuni dosa-dosa. Kita itu ya, kesempatan kita diampuni dosa-dosa. Ramadan ini kesempatan kita mengumpulkan berkah. Boleh sedikit lagi, Bapak Ibu? Imam Ibnu Jauzi, ada kenal dengan Imam Ibnu Jauzi, Bapak Ibu? Imam Ibnu Jauzi, nggak kenal ya? Sama, saya juga nggak kenal. Tapi kita tahu dia salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah. Pernah mengatakan ini, "Lau qila li ahli kubur," seandainya orang-orang yang sedang ada di alam kubur, alam barzakh itu, dikatakan oleh Allah kepada mereka, "Tamannaw," bercita-citalah kalian, berangan-anganlah kalian, cita-citalah kalian, berangan-anganlah kalian, la tamannaw yawman min Ramadan, maka mereka pengen ketemu bulan Ramadan yawman, meskipun satu hari. Kalau orang-orang yang di dalam kubur itu ditanya apa yang kalian inginkan, la tamannaw yawman min Ramadan, mereka ingin bertemu dengan bulan Ramadan meskipun satu hari saja. Kenapa begitu? Yang tahu tentang akhirat dibandingkan kita adalah ahli kubur, betul nggak? Yang paling tahu tentang akhirat dibandingkan kita adalah orang-orang yang sudah wafat. Kenapa? Karena mereka sudah wafat. Ibu, bapak ada yang pernah ketemu dengan Israel? Belum kan? Karena belum wafat. Orang yang sudah dikubur, orang yang sudah di alam kubur sudah ketemu dengan Israel. Mereka merasakan bagaimana mengerikannya, bagaimana rasanya dicabut nyawa. Setelah itu dikubur, setelah dikubur ketemu lagi dengan mereka. Karena dibangunkan ditanya 3 hari, mungkin juga sudah mengalami azab kubur, mungkin juga sudah mengalami nikmat kubur. Mereka yang ada di dalam kubur itu kalau ditanya, tamannaw, bercita-cita kalian mau apa? Kata mereka, ya bukan begini Ramadan. Satu hari aja ketemu dengan mereka. Saking Ramadan sangat spesial, berlipat-lipat kebaikan, diampuni dosa-dosa meskipun cuma satu hari. Maksud saya betul kalau kita ketemu dengan bulan Ramadan berlalu begitu tanpa ada takhtir, perencanaan. Ini perencanaan. Bapak Ibu dikit coba yang ada dalam bayangan kita, Ramadan yang kita apain? Coba sebutkan ibadah apa yang kira-kira bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Satu, tarawih, cakep, tarawih. Khatam Quran, tilawah Quran keren. 2, zikir, cakep. Terus, bapak, bukber. Ramadan yang belum nyampe, bukbernya sudah mulai. Oke, tarawih, tilawah, iktikaf. Bapak Ibu, rencanakan. Kalau perlu ditulis, kalau bukan tulis, tanamkan dalam diri kita. Harus ada perencanaan amal kebaikan di setiap hari di bulan Ramadan. Dari semenjak bangun tidur sampai ketemu, sampai tidur lagi, direncanakan. Sahur, makan sahur, setelah itu ngapain? Istighfar 3 kali. Setelah itu ngapain? Sholat berjamaah bagi laki-laki. Setelah itu ngapain? Terus kopiah subuh, terus sampai ketemu lagi nanti subuh. Bikin perencanaan amal saleh kita. Mumpung kita ketemu dengan bulan Ramadan, enggak orang yang sudah wafat itu pengen ketemu walaupun sekali. Bikin perencanaan. Termasuk kalau kita tilawah tadi, bikin ininya Bapak Ibu, bikin apa namanya target. Jadi begini misalnya, tidak boleh ada 1 hari tanpa tilawah. Rencananya. Tapi targetnya berapa 1 hari itu? Berapa one day? Juz bagus, ini berani.
Dari maghrib ke subuh 1 kali khatam, 60 kali. Kira-kira bisa nggak ya? Oke, kalau itu terlalu berat, ada yang lain. Sahabat mulia bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga, menyelesaikan khatam Al-Quran dalam 1 Ramadan itu sebanyak 30 kali. Berarti 1 hari 1 kali khatam, bukan one day, one juz. 1 kali khatam. Kira-kira kita mau ikut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Khattab, Utsman bin Affan. Berat dua-duanya ya. Oke, yang lain. Yang lain Al-Qatadah, salah satu ulama kita dari kalangan tabi'in, menyelesaikan setiap 3 hari. 1 kali khatam 3 hari. 3 hari lagi khatam. 3 hari lagi khatam. Berarti 1 Ramadan 10 ya. Nah, 10 yang bayangkan. Nah, yang saya sampaikan itu mungkin sulit kita kejar, tapi poinnya adalah bikin target. Jangan sampai kita 1 hari 1 juz dapat. Kalau nggak kuat setengah juz, bikin target. Kalau nggak kuat setengah juz, bikin target. Kalau nggak kuat juga 1 hari. Tapi harus ditargetkan supaya terukur gitu, supaya terukur. Hari ini saya belum manji, hari ini saya belum manji, ya udah 1 halaman terukur. Jadi namanya gitu ya. Wah, tarawih juga begini, tidak boleh ada 1 hari tanpa tarawih. Misalnya, tidak boleh ada 1 hari tanpa tarawih. Walaupun ada undangan bukber yang kemungkinan tarawih kita akan terabaikan, kalau kita sudah punya target dan punya perencanaan, itu akan tetap bisa kita lakukan. Misalnya, sampai rumah jam 9, ya kita tarawih di rumah. Atau misalnya sebelum sahur, karena kita sadar belum tarawih dan kita sudah punya perencanaan, sebelum sahur kita tarawih dulu, misalnya. Sendiri kan baca kulubul, naskulubul, lumayan daripada enggak. Dan begitu seterusnya. Terakhir, next, rencanakan Ramadan agar dia tidak terlalu besar. Oke, jadi Bapak Ibu rencanakan dari sekarang mumpung masih ada waktu, tinggal 2 hari lagi. Apa target kita selama Ramadan? Apa yang kita inginkan setelah Ramadan? Ibadah apa saja yang menjadi acuan kita agar kita ibadah Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Saya kembalikan ke Ibu MC, silakan. Kalau ada mau bertanya boleh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikian wasiat yang disampaikan. Kita buka untuk sesi pertanyaan sebanyak 3 orang. Mau saya pancing dulu nih yang pertanyaan hadiah juga nih. Mau nggak? Ada mau nggak? Saya semua aja nih. Yang ada itu boleh nanya. Oh iya, ada Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sesuatu yang mungkin ada hubungannya sedikit dari yang tadi Ustaz sampaikan tentang fenomena penyakit air. Apakah fenomena penyakit air itu ada di dalam ajaran Islam seperti itu? Terima kasih. Air ya. Penyakit air itu termasuk penyakit sihir yang dikelola oleh setan. Jadi penyakit air itu ada. Bahkan Rasulullah SAW dulu pernah disihir oleh seorang laki-laki Yahudi yang punya anak-anak perempuan. Gara-gara peristiwa inilah turun tripul. Ya, kalau yang bikin nas, kalau yang malam dan kulhuwallah tripul. Kulnya tri kan, kulhuwallah, kalau yang nas dan kulhuwallah. Sama-sama kul, sudah. Nah, ketika Nabi Muhammad merasa pusing karena disihir, malaikat Jibril datang menyampaikan kepada Nabi Muhammad, engkau disihir oleh seorang Yahudi yang memiliki anak-anak perempuan bernama Labid bin Al-Aqsa. Sudah. Kemudian Jibril membacakan ruqyah, membacakan doa. Doanya adalah doanya Bismillahirrahmanirrahim min
syai'in yu'dzik wa min kulli 'ainin wa hasidin. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh kalau anak sakit atau kita sakit, sentuh di tempat yang sakit, bacakan doa ini sebagaimana Nabi Jibril berdoa kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meruqyahmu min kulli syai'in yu'dzik, dari semua penyakit yang menyakitimu, wa min kulli 'ainin wa hasidin, dan dari semua penyakit ain dan orang yang hasad. Jadi ain itu dalam Islam diakui dia semacam penyakit yang dikelola oleh setan, itu karena satu benci, yang kedua karena kagum. Jadi dua-duanya mungkin karena benci atau kagum. Misalnya ada anak kita lucu, cakep, gitu, lucu, menawan dan seterusnya, dikagumi oleh banyak orang. Kekaguman itu bisa dikelola oleh setan dan kemudian menjadi penyakit bagi anak ini. Apalagi kagum, apalagi kalau ada hasad. Ada orang yang nggak suka dengan anak itu, ya, sekedar hasad itu bisa dikelola oleh setan dan kemudian menjadi penyakit bagi si anak. Makanya kita dianjurkan untuk tidak terlalu sering menampilkan profil postingan, jangan terlalu banyak dengan anak muda. Ya. Khawatir itu ada orang terlalu kagum atau orang benci. Kekaguman dan kebencian ini bisa diatur oleh setan. Ya, di kondisi kemudian menjadi penyakit bagi orang itu. Itu disebut dengan penyakit ain, mata. Orang lihat kabur, orang lihat tak suka, bagaimana dosa dia juga suka. Nah, itu bisa dikelola oleh setan menjadi penyakit. Makanya kalau pun mau posting, ucapkan Bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau hadza min fadli rabbina, gitu ya. Termasuk mobil kita, termasuk rumah kita, masya Allah, subhanallah, itu yang menghantar datangnya penyakit ain. Dan kita tidak bisa, dan kita tidak tahu penyakit ain itu bisa datang dari siapa saja. Ya, Allah. Jadi ada, dan salah satu caranya baca trikul tadi, atau yang paling sederhana adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, Allah. Oke, selanjutnya ada yang mau nanya lagi dari ada Pak Budi. Saya ingin menanyakan tentang nafsu sama masalah syubhat. Yang pertama tentang nafsu dan posisi jiwa ini. Kita itu kan selalu dikatakan dengan godaan dan setan. Karena godaan setan itu dia akan datang dari, kalau tidak mampu dari depan, dia akan datang dari belakang. Bila tidak mampu dari belakang, dia akan datang dari kiri. Dan bila tidak mampu dari kiri, dia akan dari sisi kanan. Pertanyaannya, bagaimana kita untuk membersihkan jiwa sementara dan setan itu dahsyat terhadap kita. Terus yang kedua tentang subhat. Subhat ini kan keraguan dalam hal dari posisi haram atau halal. Kita setiap hari itu tentu ketemu dengan namanya apa itu ayam opor. Ayam opor. Oke. Tentu kita setiap hari ketemu dengan makanan. Nah, yang kita tanyakan, keraguan tentang proses dari kehalalan ayam tersebut itu bagaimana? Sementara kan kita tidak bisa meyakinkan bahwa ayam tersebut dipotong dengan benar.
dengan seperti syariat Islam. Sementara kan kita tidak melihat proses tersebut. Nah, itu bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Terima kasih Dr. Ustaz. Baik, yang pertama, kita punya dua musuh, ibu bapak. Selain yang tadi saya sebut, di dalam diri kita ada nafs, ada jiwa yang suka membunuh. Di luar diri kita ada syaitan yang membisikkan keburukan. Ya, diri kita nyuruh yang enak-enak, yang santai-santai. Ada diri eksternal kita ada setan yang selalu yuwaswisu fi sudurin. Jiwa, caranya bagaimana untuk mengatasi jiwa yang suka nyuruh kepada keburukan? Caranya adalah tazkiyatun nafs. Sekarang setan di luar nih. Dia membisikkan juga. Bagaimana caranya? Caranya adalah mukhalafatu amrih. Apa itu mukhalafatu amrih? Tidak menuruti bisikannya. Jadi kalau jiwa kita sucikan dalam diri, setan yang di luar kita yang selalu menggoda, selalu membisikkan, caranya mukhalafatu amrih, tidak menuruti bisikannya. Bapak Ibu pernah, saya yakin pernah, dan bisa jadi sering dalam diri kita, haji nggak usah ya, sholat sunnah nggak usah ya, apa itu namanya, kotak amal lewat yang merah apa yang abu-abu ya, jauh itu merah sama abu-abu. Nah itu bisikan yuwaswisu fi sudurin. Pada saat itu kita diminta oleh agama kita mukhalafatu amrih, tidak mengikuti bisikannya. Tidak pagi dengan azan Allahu Akbar, tapi ada bisikan namunlah 1 menit lagi, ya kan, akhir 15 sampai siang. Nah itu bisikan. Kalau ada bisikan setan, mukhalafatu amri, kita tolak, kita tidak ikuti. Dalam satu ayat disebut setan itu menempelkan hidungnya kepada hati semua manusia, ditempelin kemudian dibisikkan keburukan. Pada saat yang sama di Quran disebut ada malaikat hafadzah yang menjaga dan membisikkan kebaikan. Jadi kalau usah khawatir, ada setan yang membisikkan, ada juga malaikat yang membisikkan kebaikan. Dalam film suka dikasih gambaran tuh ya, sebelah kanannya putih, ada sayapnya, sebelah kirinya merah, bertanduk, biasanya bawa garah besar, gitu ya. Itu dari hadis dari Quran. Ada bisikan baik, ada bisikan buruk. Kalau ada bisikan buruk dan sering kali kita merasakan itu, caranya adalah mukhalafatu amri, tidak bisa tidak. Sadari ini dari setan, tinggalkan, jangan ikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, syubhat ini. Yang apa yang maksudnya? Oh yang potongnya. Bagaimana dengan ada sesuatu syubhat di hadapan kita, kayak yang potong misalnya, ini syubhat kayak yang potong. Caranya bagaimana? Satu, sekarang pemerintah memastikan harus ada sertifikasi halalnya. Kalau sudah ada halalnya, selesai. Artinya keraguan itu hilang dengan aturan pemerintah. Oke? Yang kedua, kan banyak kan comro yang ada halalnya. Banyak kan, apalagi yang makan gorengan-gorengan di pinggir jalan yang ada urusan halal. Bagaimana? Hukum asalnya adalah kalau kita meyakini secara termasuk potong ayam, kita beli ayam di warung sebelah ternyata belum ada sertifikat halalnya, kan pasti itu. Tapi sudah di hadapan mata kita, hukum asalnya kalau tidak ada sesuatu yang membuat kita ragu, sekali lagi, kalau tidak ada sesuatu yang membuat kita ragu, maka hukum asalnya halal. Kenapa? Karena di negeri yang mayoritas muslim, hukum asalnya berarti ya kita makan. Tapi kalau ada sesuatu yang membuat kita yakin atau ragu-ragu, lebih benar masuk ke syubhat. Misalnya pas kita mau mengangkat tempat lehernya, lehernya atau ada sobekan nih misalnya gitu ya. Atau misalnya pasti kalau mati kemarin itu cirinya Bapak Ibu misalnya birulah apalah gitu. Ada sesuatu yang membuat kita ragu, maka itu menjadi syubhat. Lebih baik kita tinggalkan. Tapi kalau aman, tempat yang kita percaya, walaupun tidak ada
seterusnya, maka hukum asalnya boleh kita konsumsi. Gitu ya. Kecuali sekali lagi kalau ada sesuatu yang membuat kita baru itu masuk syubhat dan kita meninggalkan. Wallahu a'lam. Iya. Di sini ada halal kan ya? Itu bisa dijelaskan. Nah, itu penting. Oke, selanjutnya yang ketiga, skala Pak Dede. Dan habis ini Ustaz, kita mau Ustaz yang bertanya nih untuk mengajak teman-teman kita paham nggak sih apa yang saya sampaikan tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menuliskan diri zikir apa atau amalan apa yang dilakukan untuk menuliskan diri atau menjiwa atau kita istiqadah Amalan apa? ya Assalamualaikum Hukum asalnya Bapak Ibu, hukum asalnya tadi kan tauhid, taat, akhlak mulia, membuang syirik, membuang maksiat, membuang akhlak tercela. Hukum asalnya semua ketaatan kita kepada Allah, baik taat lisan, taat hati maupun taat perbuatan. Taat lisan itu fikir, taat hati itu tauhid, yakin tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Taat perbuatan itu sholat, puasa dan teman-temannya itu. Hukum asalnya semua ketaatan itu membersihkan jiwa, hukum asalnya. Tapi kalau mau amalan-amalan tertentu, misalnya boleh. Contohnya sekedar contoh saja. Saya setiap hari sekian kali zikir 3. Yang pertama astagfirullahaladzim sekian hari, setiap hari. Yang kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sekian kali, setiap hari. Satu lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sekian kali. Ini salah satu contoh saja. Ini misalnya zikir tadi taat lisan, termasuk taat hati ya. Kalau kita rasakan dengan penuhnya, itu bisa kita lakukan bisa. Atau nanti bulan Ramadan, ya cara terbaik tazkiyatun nafs adalah 2 dan ini standar. Standar orang beriman di bulan Ramadan apa ibadahnya cuma 2 standarnya. Siang puasa, malam tarawih, itu standar. Itu standar itu. Berarti kalau enggak begini enggak standar. Kalau yang melakukan ini standar. Tapi kalau itu pengen bapak pengen lebih di antara standar ini, ya tambahlah sedekah, tambahlah etikaf tadi, tambahlah tahajud, tambahlah istighfar dan seterusnya. Tapi ini standar orang beriman rata-rata siangnya puasa, malamnya tarawih. Anak kecil juga begitu. Standar. Kalau lebih dari itu, tadi yang sudah kita sebut dalam takdir. Di hukum asalnya semua kebaikan, semua ketaatan, lisan, hati, perbuatan itu mensucikan jiwa. Ya, kalau mau dikhususkan silahkan menyesuaikan. Dikit lagi. Saya punya kawan, tidak laki-laki, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Mau hujan badai, mau ada udang lewat, nggak pernah meninggalkan. Dan itu adalah yang paling katakanlah amal gacoan dia, gacoan. Amal andalan, amal andalan dia salat berjamaah. Ada lagi saya punya kawan tidak pernah meninggalkan sholat duha. Nah itu amalan ibadahnya mampu gitu. Ada lagi nggak pernah meninggalkan qiyamul lail walaupun sudah cukup usianya cukup tua. Maksud saya bisa begitu di usia tua dia. Ya, nggak pernah meninggalkan qiyamul selalu kan biasanya penting banget. Semakin kita tua jumlah tidur kita berkurang ya. Biasanya begitu. Nah karena jumlah tidurnya berkurang, dia sudah bangun di jam 1 jam sebelum subuh, dia selalu sudah melakukan sholat tahajud misalnya. Ada yang nggak bisa sholat duha karena kerja, ada yang nggak bisa qiyamul lail, ada yang nggak bisa, tapi ternyata dia bisa tazkiyatun nafs dengan infak. Nah, jadi disesuaikan dengan
kita masing-masing. Banyak jalan menuju surga. Cari amal andalan kita. Bisa infak, bisa zikir, bisa qiyamul lail, bisa dan begitu saja. Allah a'lam. Oke, kita udah dapat 3 pertanyaan. Selanjutnya kita yang ditanya. Nah, Pak Ustadz, ada pertanyaan apa yang mudah-mudahan Pak Ustadz? Oke, satu ya. 2. Pertanyaan pertama. Kenapa satu saja alasan kenapa kita harus mensucikan diri? Ayo, ibu, bapak-bapak, ada yang mau jawab? Tuh. Loh, kok geleng-geleng sih akhirnya? Kenapa harus mensucikan jiwa? Kenapa harus mensucikan jiwa? Bahasanya sama apa yang harus diperlukan tadi. Gak harus persis kok ya. Wah, bodoh nih si bapak. Siapa yang jawab? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada sedikit perbedaan untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa itu memperbaiki diri dari perbuatan tadi, kalau dari hati, riya, izin, riya, mabuk, dan lain-lain untuk membersihkan diri. Dan untuk membersihkan jiwa yang tadi, untuk membersihkan diri itu kita harus memperbaiki diri untuk istiqomah dan Pertanyaannya bukan kenapa? kenal. Kenapa harus memperbaiki diri? Kenapa sih harus? Kenapa coba? Ya cewek. Oh, ini ada. Jadi lanjut. Jawab Pak, jawab. Lagi tidak ada, Pak. Oh, itu dia. Dunia. Bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum. Oke. Oke, checklist ya, checklist. Tepuk tangan dong. Berani nih badannya nih. Yang cewek ini diam aja dari tadi kan cowok mulu. Pertanyaan satu lagi Pak Ustadz. Satu lagi. Cewek ya, bentar ya, cewek ya. Oke ya. Bagaimana caranya? Caranya ada 2, mengapakan, mengapakan. Tuh. Oh, Bu Rika, operator andalan kita. Langsung aja kali ya. Harus pakai mic ya Bu. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya membuang yang kotor, mengisi yang bersih. Cakep. Akhirnya. Oke, tadi ada pemenangnya Pak Deden dan Bu Rika. Kali-kali kan jadi bertanya dulu ya Pak Ustadz ya. Harus Ustadz juga bertanya. Biar kita paham atau enggak sih sama apa yang disampaikan sama Ustadz tadi. Oke, baiklah sekian tausiah yang telah disampaikan Ustadz dan rangkaian acara kita pada pagi menjelang siang ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih Pak atas tausiah dan ilmunya. Semoga kita semua yang mendengarkan dapat mengamalkan apa-apa yang disampaikan. Kemudian Pak mohon perkenannya untuk doa penutupan sesi kajian hari ini. Baik, Ibu dan Bapak yang muliakan, mari kita sama-sama menghadap dan berdoa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan ini bernilai ibadah di sisi yang Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna ila Ramadan, ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Wassallim Ramadan lana, dan sampaikan bulan Ramadan kepada kami. Wa tasallam minna taqabbala
Muhyiddin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kami selaku panitia peringatan acara Istiqlal Tahrir Ramadan tahun Ramadan 1440 Hijriah dan saya selaku ketua acara yang mewakili seluruh panitia dan DKM Sholat Zaitun mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di acara ini. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan